Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kedua seri yang ke-41. Kitab Yeremia pasal 41 dengan perikop lanjutan masa Gedalia menjadi gubernur dan pembunuhannya. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Dalam bulan yang ke-7, datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama. Ia keturunan raja dan perwira tinggi raja, beserta 10 orang, kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa. Sementara mereka makan roti bersama-sama di Mispa, maka bangkitlah Ismail bin Netanya dengan ke-10 orang yang ada bersama-sama dia. Lalu mereka memukul mati Gedalia bin Ahikam bin Safan dengan pedang. Demikianlah Ismail membunuh dia yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Juga semua orang Yehuda yang ada bersama-sama dengan Gedalia di Mispa, dan orang-orang Kasdim, yakni prajurit, yang terdapat di sana, dipukul mati oleh Ismail. Esok harinya, sesudah ia membunuh Gedalia, ketika itu belum ada yang tahu, datanglah orang-orang dari Sikem, dari Silo, dan dari Samaria, 80 orang jumlahnya, yang janggutnya bercukur, pakaiannya koyak-koyak, dan badannya bertoreh-toreh. Mereka membawa korban sajian dan kemenyan untuk dipersembahkan di rumah Tuhan. Lalu keluarlah Ismail bin Netanya dari Mispa untuk mendapatkan mereka sambil menangis. Ketika ia bertemu dengan mereka, berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kepada Gedalia bin Ahikam." Tetapi ketika mereka sampai ke tengah-tengah kota itu, maka mereka disembelih oleh Ismail bin Netanya dengan dibantu oleh orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Mayat-mayat mereka dicampakkan ke dalam perigi. Tetapi di antara mereka terdapat 10 orang yang berkata kepada Ismail, "Janganlah bunuh kami, sebab kami masih mempunyai perbekalan tersembunyi di luar kota, yakni gandum, jelai, minyak, dan madu." Maka ia pun membiarkan mereka, tidak membunuhnya bersama-sama dengan rekan-rekan mereka. Adapun perigi, kemana Ismail melemparkan segala mayat orang-orang yang dipukulnya mati itu, adalah perigi besar yang telah dibuat oleh Raja Asa untuk menghadapi Basea, Raja Israel. Itulah yang diisi Ismail bin Netanya dengan mayat
orang-orang yang mati terbunuh itu. Lalu Ismail mengangkut sebagai tawanan seluruh sisa-sisa rakyat yang ada di Mispa itu, putri-putri raja dan semua orang yang masih tinggal di Mispa yang telah ditempatkan di bawah Gedalia bin Ahikam oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Ismail bin Netanya mengangkut mereka sebagai tawanan. Lalu ia berangkat untuk menyeberang ke daerah Bani Amon. Tetapi ketika Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia mendengar tentang segala kejahatan yang telah dilakukan Ismail bin Netanya, maka mereka pun mengumpulkan semua anak buah mereka. Lalu mereka berangkat memerangi Ismail bin Netanya. Mereka bertemu dengan dia di telaga yang di Gibeon. Ketika seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Ismail melihat Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia, maka bersukacitalah mereka. Semua orang yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail dari Mispa itu berbalik dan pergi mengikuti Yohanan bin Kareah. Tetapi Ismail bin Netanya beserta 8 orang terluput dari tangan Yohanan dan pergi ke daerah Bani Amon. Lalu Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia mengumpulkan seluruh sisa-sisa rakyat yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail bin Netanya dari Mispa setelah ia memukul mati Gedalia bin Ahikam, yaitu laki-laki, prajurit-prajurit, perempuan, anak-anak, dan pegawai-pegawai istana yang dibawa kembali dari Gibeon. Kemudian mereka berjalan terus dan berhenti di tempat penginapan milik Kimham dekat Bethlehem dengan maksud berjalan terus menuju Mesir untuk mengelakkan orang-orang Kasdim yang ditakuti mereka oleh karena Ismail bin Netanya telah memukul mati Gedalia bin Ahikam yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yeremia, pasal yang ke-41. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang hasil konspirasi dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yeremia 41 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12 dengan bunyi nas. Tetapi ketika Yohanan bin Kareah serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia mendengar tentang segala kejahatan yang telah dilakukan Ismail bin Netanya, maka mereka pun mengumpulkan semua anak buah mereka. Lalu mereka berangkat memerangi Ismail bin Netanya. Mereka bertemu dengan dia di telaga yang di Gibeon. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, Yeremia pasal yang ke-41 menceritakan tentang Ismail membunuh Gedalia berdasarkan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, dan Yohanan membebaskan para tawanan dan bermaksud untuk menarik diri ke Mesir berdasarkan ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18.
Sahabat-sahabatku, sahabat sorgawi, ketika semua panglima tentara yang masih berada di luar kota dengan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas negeri itu, dan bahwa kepadanya telah diserahkan pengawasan atas laki-laki, perempuan, dan anak-anak, yaitu dari orang-orang lemah di negeri itu yang tidak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel, maka pergilah Ismail bin Netanya, Yohanan bin Karea, Seraya bin Tanhumet, anak-anak Efai orang Netofa, dan Yesanya, anak seorang Maaka, bersama dengan anak buahnya kepada Gedalia di Mispa. Kemudian Gedalia gubernur itu mengangkat sumpah kepada mereka bersama-sama dengan anak buah mereka, supaya mereka jangan takut untuk takluk kepada orang-orang Kasdim. Asal saja Ismail dan orang-orang yang bersamanya mau takluk kepada Raja Babel, maka mereka dapat tinggal dan akan baik-baik saja keadaannya. Mereka juga disuruh untuk mengumpulkan hasil anggur, buah-buahan dan minyak agar dapat disimpan sebagai persediaan dan mereka dapat menetap di kota-kota di mana mereka hendak tinggal. Gedalia yang ditunjuk oleh Raja Babel untuk memimpin Yerusalem telah menunjukkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang baik yang peduli akan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Tapi sungguh ia tidak mengetahui ada maksud tersembunyi di balik kedatangan Ismail bin Netanya dan teman-temannya itu. Hingga pada suatu hari datanglah Yohanan bin Karea yang pernah datang bersama Ismail pada kunjungan pertama kepada Gubernur Gedalia. Ia datang bersama dengan semua panglima tentara yang masih berada di luar kota untuk bertemu dengan gubernur itu dan memberitahukan kepadanya bahwa Baalis Raja Bani Amon telah menyuruh Ismail bin Netanya untuk membunuh Gedalia. Tetapi Gedalia bin Ahikam tidak percaya kepada mereka. Meskipun begitu, dengan tidak putus asa Yohanan bin Karea mencari satu kesempatan lagi. Dan kali ini ia datang seorang diri. Dengan diam-diam ia datang kepada Gedalia di Mispa dan meminta supaya ia diizinkan untuk pergi membunuh Ismail tanpa diketahui oleh siapapun. Tapi lagi-lagi Gubernur Gedalia tidak percaya kepada Yohanan. Ia melarangnya pergi dan menganggapnya berbohong. Oh, gubernur yang malang itu! Gubernur yang malang itu tidak mau mendengar seorang yang telah berniat baik kepadanya, bahwa ada seorang yang sombong, berambisi, penuh roh balas dendam, ingin menghabisinya. Orang-orang yang tidak mau tunduk kepada kehendak Tuhan itu secara diam-diam telah bersekutu dengan bangsa Amon untuk melawan dan memberontak kepada Babel berdasarkan Yesaya 40 ayat 14. Lagi pula Ismail itu keturunan raja dan perwira tinggi raja. Ia merasa terhina harus tunduk kepada Babel, dan dengan menggunakan cara yang licik ia berhasil membunuh Gedalia dan para pengikutnya. Bahkan kemudian dengan keji Ismail dibantu oleh 10 rekannya untuk membantai sekelompok orang Israel dari Sikem yang tidak tahu apa-apa. Walaupun ia berhasil saat itu, tapi Tuhan tidak menutup mata. Dan pada akhirnya Ismail harus lari mengungsi ke negeri Amon berdasarkan ayat yang ke-15 Yeremia 41 dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi, bahkan kembali lagi ke Yerusalem. Tetapi akibat dari perbuatannya yang memberontak itu, seluruh Yerusalem terancam oleh pembalasan Babel. Mengapa? Ya, penduduk Yerusalem memiliki alasan untuk takut karena Gedalia adalah pemimpin yang diangkat oleh Raja Babel. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan Yohanan mereka berjalan ke Mesir untuk mengelak atau menghindarkan diri dari orang-orang Kasdim karena peristiwa kematian Gubernur Gedalia itu oleh Ismail. Sahabat-sahabat firman, konspirasi pembunuhan berencana sangatlah keji, tetapi adalah sama, bahkan lebih keji lagi adalah konspirasi pembunuhan karakter.
karena ia bersifat merusak. Ia akan berusaha untuk mencoreng reputasi seseorang, bahkan tindakannya dapat meliputi pernyataan yang melebih-lebihkan atau memutarbalikkan fakta untuk memberikan citra yang buruk tentang orang lain tempat kecemburuannya berpusat, dan akibatnya fatal. Potensi orang yang ingin dibunuh karakternya itu dapat rusak selamanya dan akhirnya mati. Sahabat-sahabat firman, sahabat surgawi, perlu diketahui bahwa konspirasi pembunuhan karakter mula-mula dilakukan dan diupayakan oleh Lucifer kepada Allah, dalam hal ini kepada Allah Putra atau Kristus. Melalui ilham ilahi, hal ini disingkapkan. Pena ilham ilahi Roh Nubuat Kemenangan Akhir, halaman 517 alinea ketiga sampai halaman 518 alinea kedua, terang kecil ini mengatakan, seluruh surga sangat bersukacita dalam memancarkan kemuliaan Pencipta dan menunjukkan pujian kepadanya. Dan sementara Allah dihormati dengan semestinya, seluruh makhluk surgawi itu akan memperoleh damai dan kesukaan. Akan tetapi ada suatu tanda pertentangan sekarang merusak keharmonisan surgawi. Roh ingin dilayani dan ingin meninggikan diri sendiri yang bertentangan dengan rencana Pencipta telah membangkitkan suatu pertanda jahat di dalam pikiran Lucifer yang seharusnya untuk kemuliaan Allah. Majelis surgawi membujuk Lucifer. Anak Allah mengemukakan di hadapannya kebesaran kebaikan dan keadilan Pencipta dan sifat hukumnya yang kudus dan yang tidak berubah itu. Allah sendiri telah menetapkan peraturan sorga, dan bila menyimpang dari peraturan itu berarti Lucifer menghinakan Penciptanya dan mendatangkan kebinasaan bagi dirinya sendiri. Tetapi amaran yang diberikan dalam kasih dan belas kasihan yang tak terbatas hanya membangkitkan roh penolakan. Dan Lucifer membiarkan iri hati terhadap Kristus menguasai dirinya, sehingga ia lebih berketetapan dengan pilihannya itu. Kesombongan untuk kemuliaan diri sendiri telah memupuk keinginannya untuk memperoleh kebesaran. Penghormatan tinggi yang diberikan kepada Lucifer tidak dihargainya sebagai karunia Allah dan tidak membuatnya bersyukur kepada Pencipta. Namun ia bermegah dalam kecemerlangan dan ketinggiannya, sehingga ia berniat menjadi sama dengan Allah. Ia dikasihi dan dihormati oleh malaikat-malaikat sorga. Malaikat-malaikat senang melaksanakan perintah-perintahnya, dan ia dipenuhi dengan hikmat dan kemuliaan melebihi mereka semua. Namun begitu, anak Allah adalah penguasa sorga yang diakui, satu kuasa dan wewenang dengan Bapa. Dalam semua konsultasi Allah, Kristus selalu turut di dalamnya. Sementara Lucifer tidak diizinkan untuk ikut dalam maksud-maksud ilahi. Dan ia cemburu. Mengapa harus Kristus yang mempunyai kebesaran itu? Kata malaikat perkasa itu. Mengapa ia dihormati melebihi aku? Kata Lucifer. Dengan meninggalkan tempatnya di hadapan Allah, Lucifer pergi untuk menyebarkan roh ketidakpuasan di antara malaikat-malaikat. Sambil bekerja dengan diam-diam dan misterius, dan untuk sementara waktu ia menyembunyikan maksudnya yang sebenarnya dengan berpura-pura tampak menghormati Allah. Ia berusaha untuk membangkitkan ketidakpuasan terhadap hukum-hukum yang mengatur makhluk-makhluk surgawi itu dengan mengatakan bahwa mereka dibebani dengan pembatasan-pembatasan yang tidak perlu. Oleh karena alamiah mereka adalah suci, dan ia mendorong malaikat-malaikat itu untuk mengikuti kehendak hati mereka sendiri. Ia berusaha mendapatkan simpati dengan mengatakan bahwa Allah telah memperlakukannya dengan tidak adil dengan memberikan penghormatan tertinggi bagi Kristus. Lucifer mengatakan bahwa dalam cita-citanya untuk memperoleh kuasa dan penghormatan yang lebih besar itu bukan karena ia bercita-cita mau meninggikan diri, tetapi untuk memperoleh kebebasan
bagi segenap penghuni sorga, agar dengan begitu mereka boleh memperoleh kedudukan yang lebih tinggi. Oh, sahabat-sahabat firman, Lucifer adalah seorang pembunuh karakter yang pertama dan ia sangat lihai. Walaupun ia tidak berhasil mempengaruhi seluruh malaikat sorga, tetapi ia berhasil paling tidak menyeret sepertiga dari antaranya untuk tunduk di bawah pengaruhnya berdasarkan terang besar Alkitab Wahyu 12 ayat 3 dan 4. Dan Lucifer bersama dengan malaikat-malaikat yang mengikuti dia akhirnya dibuang dari sorga. Untuk itu sahabat-sahabatku, Yesus memperingatkan terhadap jenis manusia yang selalu memikirkan, merancang dan melakukan yang jahat dengan berkata, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Berdasarkan Matius 26 ayat 52b. Jadi sahabat-sahabatku, barang siapa yang merancangkan dan melakukan yang jahat kepada sesamanya, suatu hari nanti akan dimakan oleh kejahatannya sendiri. Dan sebagaimana Lucifer tidak mendapatkan tempat di sorga dan akan dibinasakan di hari penghakiman terakhir, maka mereka yang meniru dia pun tidak akan mendapatkan tempat di sorga, namun bersama dengan dia dibinasakan. Tapi bagi semua yang rindu masuk sorga, rindu bertemu dengan Tuhan Yesus, dengarkanlah ajakan dan nasihat firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Terang besar Alkitab Filipi 4 ayat 8. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi paduku, ampunilah.